Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai hukum acara perdata. Anggota kami yaitu Afifah Rahmadani, Aliana Bita Azahra, Anissa Diva Pisaesa, Arya Fala Al-Multazam, Paveros Gazalba, Benin Fauzi Farhandi. Pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara untuk menjamin ditaatinya hukum perdata material melalui perantara, yaitu hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah pelaksanaan hukum acara perdata, ataupun dengan kata lain, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan itu. Perdata material. Prinsip dasar dalam hukum acara perdata yaitu satu, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menuntut haknya. Yang kedua, hakim tidak dibenarkan untuk menyimpang dalam melihat fakta, dan pada saat yang sama tidak boleh terlihat menyimpang. Sifat dan karakteristik hukum acara perdata. Hukum perdata yang berlaku saat ini punya sifat terbuka dan sederhana, tidak formalitis. Hakim mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hukum yang tidak tertulis di samping juga hukum yang tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain berhak untuk menuntut di pengadilan, atau orang yang dirasa melanggar hak dituntut di pengadilan. Apabila dalam suatu perkara terdapat beberapa penggugat, maka seluruhnya disebut para penggugat. Begitupun dengan halnya jika tergugatnya ada beberapa, maka keseluruhannya akan disebut dengan para tergugat. Apabila terdapat pihak yang dalam sengketa praktik disebut dengan turut tergugat, yang merupakan pihak yang tidak menguasai barang sengketa, tapi harus diikut-sertakan untuk melengkapi gugatan, dan biasanya hanya berkewajiban untuk mematuhi isi putusan. Sifat dari hukum acara perdata yang ini bersifat tidak memaksa. Arti dari bersifat tidak memaksa adalah lembaga perantara yang disediakan oleh negara, yaitu pengadilan, tidak akan campur tangan apabila pihak yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain tidak mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan. Hal ini terpapar dalam pasal 118 HIR dari kata-kata mengajukan permohonan. C. Sumber hukum acara perdata. 1. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat tersebut menurut Peraturan Republik Indonesia yang dahulu. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah HIR dan Reglamen Indonesia yang diperbarui STBL 1848 Nomor 16, STBL 1941 Nomor 44 untuk daerah Jawa dan Madura, dan RBG atau Rekomen Daerah Seberak STBL 1927 Nomor 227 untuk luar Jawa dan Madura. Sedangkan RV atau untuk golongan Eropa STBL 1847 Nomor 52, STBL 1849 Nomor 63 merupakan sumber hukum acara perdata juga. Menurut SPOMO, dengan dihapusnya Radvan Justite atau Hochrechtshof, maka RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga dengan demikian, hanya IR dan RBG sajalah yang berlaku dalam hukum acara perdata di peradilan Indonesia. Sumber hukum perdata lainnya yang mengatur tentang hukum acara perdata adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung RI, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang di dalam juga mengatur tentang acara beracara di pengadilan. Selanjutnya, 2. Jurisprudensi merupakan sumber dari hukum acara perdata, antara lain disebutkan dalam putusan MA tanggal 14 April 1971 nomor 99K SIP 1971 yang menyeragamkan hukum acara perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW. Tidak kalah pentingnya bahwa surat edaran juga merupakan sumber hukum acara perdata, hal mana surat edaran tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi, instruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata material. 3. Perjanjian internasional. 4. Doktrin. 5. For Indonesia dalam buku ke-1. Keempat, dan Rekomen catatan sipil memuat pula peraturan hukum acara perdata HIR yang diperbarui STBL 1848 Nomor 16, 1941 Nomor 44 yang berlaku khusus untuk Jawa dan Madura. 6. RBG STBL 1927 Nomor 227 yang untuk luar Jawa dan Madura. 7. BW dalam buku ke-1. Keempat, dan Rekomen catatan sipil memuat pula peraturan hukum acara perdata. 8. RV 9 hukum acara untuk golongan Eropa STBL 1847 Nomor 52, STBL 1849 Nomor 63, Reglement Top Deh atau RO atau Rekomen tentang organisasi kehakiman STBL 1847 Nomor 23. 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Perjanjian internasional yang merupakan perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan negara lain. 19. Doktrin atau ilmu hukum. 20. Surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA. Instruksi Mahkamah Agung sepanjang mengatur mengenai hukum acara perdata dan hukum perdata material.
Asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, UDEX no procedere ex officio, video pasal 118 HIR dan pasal 142 RBG. Yang kedua, hakim pasif, yaitu hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa Vide pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang ketiga, sifat terbuka persidangan dalam hal ini berarti setiap orang yang dibolehkan untuk menghadiri dan mendengarkan persidangan. Yang keempat, mendengar kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Vide pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang kelima, putusan harus disertai alasan. Semua putusan pengadilan harus membuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Vide pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 184 ayat 1 HIR, pasal 319 HIR, pasal 195 dan 618 RBG. 13. Hak menguji material hanya ada pada Mahkamah Agung. Hak uji material adalah hak untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 14. Susunan persidangan majelis. Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada asasnya merupakan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim. Vide pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. 15. Peradilan dilakukan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan badan peradilan. Vide pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Semua putusan pengadilan harus berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum yang termasuk dalam ranah perdata. Hukum perdata menurut ilmu hukum sekarang ini lazim dibagi dalam 4 bagian, yaitu A. Hukum tentang diri sendiri, memuat peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-cakapan itu. B. Hukum keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan kertil. C. Hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang. Yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban-kewajiban demikian itu biasanya dapat dipidanakan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan hak mutlak, dan hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau pihak yang tertentu saja, dan karenanya dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda dapat terlihat misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seseorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan, atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merek dinamakan hak mutlak saja. D. Hukum waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, hukum waris lazimnya ditempatkan tersendiri. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Sebelum memasuki tahap penjabaran daripada perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana, yang lebih luas mungkin akan lebih bijak apabila kami memulai dengan penjelasan diawali dengan perbedaan antara definisi hukum acara pidana dengan definisi hukum acara perdata. Berikut penjelasannya. Definisi hukum acara pidana, menurut Profesor Mulyanto, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang memberikan dasar-dasar serta aturan yang menentukan dengan cara apakah dan dengan prosedur seperti apakah ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan. Apabila ada sangkaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana, atau dalam artian sempit, hukum acara pidana adalah sebuah disiplin ilmu yang fokus mempelajari tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan diciptakan oleh negara. Sedangkan definisi hukum acara perdata menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Dapatlah disimpulkan bahwa hukum acara perdata merupakan sebuah ketentuan tentang cara bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara untuk menyelesaikan sengketa dan mendapat keadilan dari hakim melalui pengadilan apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain, dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenaran apabila dituntut oleh orang lain. Negeri Kemanusiaan Tinggi disebut revisi. Yang J, perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana jika dilihat dalam penghentian pemeriksaan perkara adalah dalam acara perdata para pihak yang berperkara menghentikan bebas perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan. Sedangkan dalam acara pidana jaksa tidak berwenang untuk mencabut tuntutannya. Yang K, perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana jika dilihat dalam keaktifan hakim. Dalam acara perdata hakim bersifat pasif, sedangkan dalam acara pidana hakim bersifat aktif. Yang L, perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana jika dilihat dalam sifat hukumnya. Dalam acara perdata hukuman ditujukan untuk melindungi subjek hukum lain di luar si pelaku. Sedangkan dalam acara pidana, hukuman ditujukan untuk membebankan hak kepada pelaku serta menjadi pelajaran bagi masyarakat luas. Yang M, perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana jika dilihat dalam kebenaran yang ingin dicapai, yaitu dalam acara perdata kebenaran yang dicapai bertujuan untuk mencari kebenaran formal, sedangkan dalam acara pidana kebenaran yang ingin dicapai bertujuan untuk mencari kebenaran material.
Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.